Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sehat, salam sejahtera, salam jumpa kembali dengan saya Joni Widodo di Joni Widodo Channel. Kali ini saya akan membahas tentang jari-jari dan kecerdasan sesosip. Kecerdasan sesosip adalah lokomotif sukses seseorang. Pandai dan seterampil apapun seseorang, ketika kecerdasan sesosipnya rendah, dia akan gagal. Apa sih kecerdasan sesosip itu? Kecerdasan sesosip adalah ranah kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik atau kinestetika. Ini adalah postur lengkap dan ideal seseorang dalam hidup dan kehidupan. Dengan berbekal kecerdasan sesosip, seseorang akan dapat menjadi agen perubahan dengan langkah-langkah strategis di tengah masyarakat. Ternyata dari 5 ranah kecerdasan tersebut, kecerdasan intelektual dan fisik adalah 2 kecerdasan terlemah. Mari kita buktikan dengan jari tangan kita. Seseorang yang kecerdasan spiritualnya tinggi biasanya dikasih gestur jempol atau ibu jari. Maka simbol kecerdasan spiritual adalah jempol atau ibu jari. Selanjutnya adalah kecerdasan emosional. Setiap kita mempunyai emosi atau kecenderungan menyuruh seseorang agar melakukan sesuatu. Dan biasanya gestur yang digunakan untuk menyuruh adalah jari telunjuk. Maka simbol kecerdasan emosional adalah jari telunjuk. Kemudian kecerdasan sosial. Setiap kita adalah makhluk sosial yang selalu ingin berbagi dalam bentuk apapun. Dan orang yang senang berbagi pasti punya banyak kawan. Jari kita yang banyak kawan adalah jari tengah. Maka simbol kecerdasan sosial adalah jari tengah. Berikutnya, kecerdasan intelektual. Intelektual adalah sebuah capaian, dan capaian biasanya ditandai dengan dokumen atau hadiah. Jari kita yang sering mendapatkan hadiah adalah jari manis. Maka simbol kecerdasan intelektual adalah jari manis. Yang terakhir adalah kecerdasan fisik atau kinestetik. Kecerdasan fisik atau kinestetik disimbolkan dengan jari kelingking. Berdamai, berkomitmen, menyatukan dua fisik biasanya dengan gestur menautkan dua jari kelingking. Nah, sekarang mari kita buktikan bahwa kecerdasan intelektual dan fisik adalah 2 kecerdasan yang terlemah. Ketika kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial kita hilangkan, atau ketika kecerdasan itu rendah, jari manis dan jari kelingking yang kita gunakan, atau hanya intelektual dan fisik saja yang kita gunakan, kinerjanya tidak optimal. Sebaliknya, ketika kecerdasan intelektual dan kecerdasan fisik yang kita kesampingkan dan yang kita perkuat adalah kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial, atau ketika jari sebagai simbol spiritual, emosional, dan sosial yang kita gunakan, ternyata hasilnya lebih optimal. Faktanya dalam keseharian tak satu pun bos atau pemimpin yang mau menjadikan orang yang cerdas tapi tak berakhlak, atau orang yang terampil tapi sombong sebagai anak buahnya atau karyawannya. Yang mereka mau adalah mempunyai pegawai, karyawan atau anak buah yang cerdas tapi berakhlak dan atau terampil tapi rendah hati alias tidak sombong. Sahabatku, ternyata sebuah riset yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley PhD terhadap 101 responden di Amerika Serikat dan dituliskan dalam sebuah buku berjudul The Millionaire Mind, 10 faktor teratas pendorong kesuksesan. Ternyata tidak ada intelektual atau kecerdasan dan keterampilan. Artinya, kecerdasan atau intelektual dan keterampilan bukan salah satu faktor pendorong sukses yang masuk di urutan 1 sampai 10. Kecerdasan dan keterampilan hanya menepati urutan 21 dan 22. Lalu apa 10 faktor pendorong sukses itu? Yang pertama adalah kejujuran, kemudian disiplin, supel, dukungan pendamping, kerja keras, kecintaan pada yang dikerjakan, kepemimpinan, kepribadian kompetitif, hidup teratur, dan kemampuan menjual ide. Dan secara umum yang diinginkan oleh dunia kerja sekarang ini adalah orang-orang yang dia sangat takwa, great prayer. Kemudian dia mempunyai impian yang besar, kemudian fokus dengan targetnya, optimis, dia punya aksi, bisa melakukan, kemudian fleksibel, punya network atau jaringan yang besar, selalu berlatih dan bekerja dengan hati. Inilah pribadi-pribadi yang dibutuhkan oleh dunia kerja maupun organisasi-organisasi modern saat ini. Dunia kerja dan organisasi modern saat ini memerlukan pribadi-pribadi yang berkarakter, berakhlak, baik moral maupun kinerja, berkompetensi, dan selalu melakukan literasi dalam berbagai bidang. Demikian tadi
video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam.